Salam tambang. Hai Leminers, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama kami di Minervas Talk, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan PP Bandung. Perkenalkan, saya Firda Fajatunisa. Pada episode 5 kali ini, kita telah mengundang salah satu orang yang sangat spesial. Bisa dibilang Wonder Woman lah, yaitu Tehana Nuraini. Sebagai informasi, Tehana ini tuh mantan salah satu asdos kita di mata kuliah geologi dasar dan geologi struktur. Bisa dibilang asdos terfavorit lah Teh. Penasaran kan siapa Tehana ini? Yuk kita langsung aja kita tanyakan ke Tehana. Halo Teteh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Teh? Lantai sih. Apa kabar Teh? Alhamdulillah, kabar aku baik sekali. Alhamdulillah banget di sini. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah Teh baik. Teteh posisi di mana Teh sekarang? Ini aku lagi di Jogja sekarang tuh. Iya, lagi nggak di Bandung. Oke. Boleh langsung ke topiknya Teh? Banyak nih yang mau Boleh, dipertanyakan Teh. Waduh. Nyantai aja kan, ini boleh sambil minum nggak nih? Boleh lah Teh. Apa yang enggak buat Teteh? Oke, nice. Oke nih Teh. Kita tuh mau tahu nih Teh. Boleh nggak sih Teh diceritakan latar belakang pendidikan Tehana? Latar belakang pendidikan nih dari TK, dari SD, apa dari mana nih? Bebas lah Teteh, dari mana aja. Oke, ya deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak buat Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertambangan PP Bandung yang udah dengan berbaik hati ngundang aku di sini. Rasanya senang banget karena bisa ketemu lagi nih dari beberapa perwakilan teman-teman ya yang mewakili. Jadi berasa kepanggil lagi gitu untuk ada di lingkungan kalian. Thank you ya. Jadi sebelum itu aku perkenalkan dulu ya. Nama aku Hana Nuraini. Aku waktu itu tadi udah disebutin sama Firda ya, waktu itu aku pernah jadi asistennya mereka, itu dalam waktu kurang lebih 1 tahun ya, 2 semester. Nah, jadi sebelumnya aku S1 itu angkatan 2015 di Fakultas Teknik Geologi Unpad ya, Universitas Pajajaran, dan sekarang alhamdulillah lagi nerusin sekolah nih di Fakultas Teknik di Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Dan sekarang udah di semester 2. Gitu deh. Dan ya senang sekali lah bisa berbagi sharing sedikit-sedikitnya di sore kali hari ini. Berarti sekarang lanjut S2 Teh ya? Ya, alhamdulillah aku lagi S2 sekarang di semester 2. Ini lumayan lah. Apa sih Teh motivasi Tehana lanjut S2 Teh? Ada alasan khusus nggak Teh? Kenapa lanjut S2? Kenapa lanjut S2 ya? Waduh. Ya. Ini kayaknya pertanyaan yang sangat umum ya sebenarnya. Tapi kadang juga agak sulit menjelaskan. Enggak deh. Jadi sebenarnya untuk motivasi S2, ini aku tuh kalau nggak jawab pertanyaan ada durasinya nggak sih? Atau boleh cerita dulu atau gimana nih? Boleh cerita Teh. Oh boleh ya? Unlimited Teh. Oke. Jadi kalau untuk motivasi S2 apa? Banyak ya sebenarnya motivasinya. Cuman mungkin beberapa yang bisa di-highlight untuk kali ini adalah aku pribadi kan dari sebelum lulus S1 udah mikirin kalau misalnya setelah lulus tuh mau apa gitu kan, mau jadi apa kayak gitu. Dan dari awal sebelum lulus aku emang pengen jadi pengajar gitu. Dosen lah bisa dibilang ya, dosen gitu. Maka dari itu waktu pas lulus sebenarnya sempat ada pikiran untuk coba dulu deh cari kerja, cari pengalaman kerja biar mungkin ngedoseninnya juga jadi lebih lebih enak aja kan ada pengalaman kerja. Tapi ternyata setelah lulus itu terus coba bikin CV gitu ya, coba mau apply kerja tuh rasanya kayak nggak semangat aja gitu, kayak beda aja dengan pas dibilang pas disuruh bukan disuruh orang tua sih, kayak ditanya orang tua, ini fix nih mau kerja atau mau lanjut sekolah, terus pas aku jawabannya kalau sekolah aja boleh nggak, itu langsung seneng banget gitu, jadi langsung nyiapin lah gitu.
nyiapin apa yang harus aku lakukan, terus mana sih universitas yang bakal aku pilih gitu kan, dan topik apa yang pengen aku dalami gitu nanti di S2. Jadi kayak gitu. Jadi memang dari awal proyeksi aku ini pengen menjadi dosen. Nah, maka dari itu aku ya willy-nilly, mau nggak mau dong. Kalau misalnya untuk jadi dosen kan nggak mungkin ya S1 gitu kan. Makanya aku harus terus sekolah gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya di dosen negeri itu kan harus S3 ya. Dalam arti S3 itu mungkin lebih dipandang lah dibandingkan yang lulusan S2 gitu. Lebih mudah masuknya di S3. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri sih namanya rezeki, nggak ada yang tahu ya. Tapi ya tadi, berarti sekolah itu adalah salah satu step stone-nya aku untuk ke jenjang karir kayak gitu. Kayak gitu. Dan emang kayaknya kalau misalnya kalau bilang belajar itu senang apa enggak, ya sebenarnya kalau bilang senang sok-sokan banget ya, kayak senang belajar gitu kan. Sok-sokan banget gitu, enggak. Tapi maksudnya aku tuh gimana ya, gini, nggak pengen otak aku itu tumpul gitu, itu aja sih. Jadi menurutku cara mengasah yang terbaik untuk di umuran segini itu adalah ya terus belajar, kayak gitu aja. Entah itu belajar keilmuan kuliah kita atau belajar yang lain. Intinya ya insya Allah, alhamdulillah sih motivasi selain gara-gara jenjang karir ya, misalnya untuk karir, dan di antara yang lain adalah motivasi aku supaya akunya tuh nggak tumpul gitu, akunya nggak bukan kram otak juga, kayak nggak, jadi berpikir aku terus ini gitu, terus berpikir gitu setiap harinya kayak gitu sih. Berarti dari cita-cita ya Teh, asalnya dari cita-cita karena ingin jadi dosen. Ya, insya Allah dari passion sih sebenarnya. Kalau cita-cita banyak ya. Oh, banyak. Banyak banget cita-cita sebenarnya. Ini jadi ibu rumah tangga yang benar. Ya, yang udah tinggal nerima cuan, Bener banget ya, setuju. Masukan. Astagfirullahaladzim, enggak lah. Maksudnya ya salah satu passion aku dan maksudnya yang bisa dijadikan salah satu cita-cita aku ya itu jadi pengajar sih. Kayak rasanya punya sedikit ilmu, sayang juga kalau di keep sendiri tanpa di share gitu. Jadi dari dulu tuh gini, aku orangnya jarang belajar sebenarnya, bisa dibilang jarang sekali belajar gitu. Iya, maksudnya belajar review lagi tuh jarang banget, baca-baca tuh jarang banget. Paling ya kalau di kelas tuh duduk depan nih, kalau misalnya lagi offline ya gitu, duduk depan, memperhatikan dosen, nyatet, paling kayak gitu. Terus paling reviewnya nanti kalau mau ujian kayak gitu lah. Baca-baca tuh ya relatif lebih jarang lah. Sekarang lagi coba untuk habit, ya bismillah lah ya, mencoba untuk lebih baik lagi untuk baca-baca. Tapi maksudnya tadi mau ngomong apa ya? Kok lupa. Tadi bahasanya apa ya? Ingat nggak? Tadi tuh aku mau jawab pertanyaan, mau jawab selingan itu. Ntar ya, lupa jadinya. Cita. Ya udahlah. Intinya gitu, karena aku tipikal bentar, tadi bahasanya apa sih? Lagi ini S2, cita-cita sejalan. S2 passion. Oh, ini ngajar. Oh. Yang ngajar ya benar-benar yang ngajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya karena aku yang passion ngajar itu kayak ilmu daripada dikip sendiri gitu kan. Maksudnya kan dari dulu aku emang orang tuh jarang belajar, tapi gini, aku dari dulu punya kayak merasa bahwa ketika aku menyampaikan gitu ya, apa yang aku ketahui itu yang justru nyerap gitu. Justru nyerap di otak aku gitu. Jadi tipikalnya yang nggak baca buku gitu ya, yang setiap saat tuh baca buku, nggak kayak gitu. Tapi ketika sharing sama orang, terus nanti dapat sharing, dapat di kelas, terus aku share lagi ke orang lain, nah itu justru yang membuat lebih kuat gitu. Kalau di aku gitu. Makanya salah satu yang jadikan aku passion untuk passion aku tuh itu gitu, dan yang menjadikan aku lebih jadi fokus tujuan, salah satu goals di hidup aku untuk mengajar itu juga gitu, supaya ilmu yang aku dapetin itu yang nggak tumpul, nggak habis kayak gitu, terus dialirin juga ke orang-orang, dan akhirnya juga itu sebenarnya feedbacknya sebenarnya buat pribadi juga gitu.
di samping untuk orang lain, tapi justru lebih besar untuk efeknya tuh lebih besar untuk diri sendiri kayak gitu. Gitu. Itu lebih tertanam ya teh kalau saya sharing sama temen gitu teh. Iya, betul. I see. Nah teh, kan teteh itu jurusan geologi nih teh. Nah, kan geologi itu bisa dibilang keras lah, yang dimana mayoritas cowok teh. Kenapa teteh yang cantik tuh kan teh? Masya Allah. Kenapa milih jurusan geologi teh? Masya Allah. Cewek ya, kenapa cewek pilih geologi ya? Aku sendiri Ya. kalau pilih geologi. Sebenarnya kalau untuk pilihan geologi itu, jadi dulu di SMA ya, waktu di SMA tuh benar-benar aku tuh pengen kuliah tuh dipindah-pindah gitu loh tempatnya, gimana ya, kayak keinginan aku tuh berubah-berubah, maksudnya gitu, kayak kelas 1 aku pengennya di mana, kelas 2 pengen di mana, kelas 3 tuh pengen di mana, literally berubah-berubah gitu. Ada pada saatnya waktu pas berarti kelas 3 ya, kelas 3 tuh kayak udah mau benar-benar mau kuliah kan, udah mau SNPTN, undangan ya, kalau sekarang jalur undangan sama SBMPTN tuh jalur tertulis ya, kalau sekarang UTBK. Nah, itu aku harus menentukan kan. Nah, kebetulan waktu pas SMA itu aku seneng sama aktivitas yang di luar gitu. Kayak ya aktivitas yang di luar gitu. Nggak suka gitu aktivitas yang cuma di kelas gitu ya, kayak itu tuh nggak ngerti ya, bikin sumpek aja gitu. Anaknya tuh nggak bisa diem lah pokoknya. Pengennya tuh keluar. Terus aku mikir, ini apa nih kira-kira yang mata kuliah yang sekiranya punya aktivitas di luar gitu. Terus ya udah akhirnya searching dan terus diskusi juga sama keluarga gitu kan, dan kebetulan salah satu keluarga juga ada yang di perminyakan gitu ya, salah satu company, jadi dikasih arahan, udah coba ke sini aja gitu, ke geologi bisa katanya kayak gitu kan. Oh ya udah, dari situ pas aku searching juga, oh ternyata geologi tuh kayak apa ya, enaknya belajarnya nggak di kelas doang kayak gitu tuh, setahu aku tuh gitu. Nah, alhasil waktu pas aku di undangan tuh akhirnya aku coba buat apply buat ke geologi. Cuman ya qadarullah nggak keterima. Nah, pas SBMPTN ya udah aku coba lagi aja nih ke geologi gitu. Tapi geologi ya aku coba ke geologi Unpad yang alhasil kan keterima. Udah di situ, jadi sebenarnya motivasi awalnya karena aku suka aktivitas outdoor gitu ya, nggak pengen yang di kelas doang. Dan ternyata dapetnya diarahinnya ke geologi gitu aja. Dan ternyata waktu pas aku masuk geologi, wow, surprise. Waduh, mana kan apa ya, di Unpad itu kan luar biasa banget ya menurutku, alhamdulillah sih. Dalam arti luar biasa tuh ya ospeknya tuh luar biasa banget gitu. Luar biasa. Kayak gitu. Luar biasa banget gitu kan. Ya mungkin sekarang ini mohon maaf banget, bukan aku maksudnya menginikan orang yang enggak online enggak offline ya, tapi maksudnya aku karena pengalaman di offline aku merasa walaupun seberat itu tapi bersyukur gitu. Bersyukur karena itu yang justru benar gitu. Kayak apa yang dilakukan para senior, para dosen untuk membimbing masa bimbingan kita selama itu gitu ya, selama 1-2 semester malah ya, pasca bimbingan itu yang membuat kita lebih tertempa gitu loh, terbina lah gitu, karena geologi itu keras, benar sih, hard rock lah, tapi ada juga sih yang soft rock, yang lebih ada juga, tapi maksudnya ya gitulah kurang lebih motivasinya. Dan ya udah berusaha untuk survive. Mungkin pertanyaannya bisa dikembangin ke gimana sih motivasi untuk tetap survive gitu kali. Iya, bisa teh. Bisa. Ya Ya sih. sih. Iya. Nah iya kan. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu juga, boleh nggak nih narasumber nanya? Boleh nggak? Boleh. Boleh lah, boleh. Boleh ya. Oke, boleh dong. Sekarang sebelum aku yang jawab, aku pengen juga tanya, ini kan hostnya tuh perempuan juga nih kan, coba apa yang membuat kamu termotivasi untuk survive di pertambangan? Kayak gitu.
Aku teh. Lanjut rasa. Aduh, salah nih, harusnya nggak boleh nih. Kalau aku sih kenapa survive, karena emang udah dari awal udah pilihan aku teh. Jadi mau nggak mau harus survive karena itu udah jadi pilihan aku. Aku harus tanggung jawab atas pilihan aku itu sendiri. Tapi aku selama ini sih enjoy aja teh ngejalaninnya. Walaupun emang capek sih, kadang kayak capek banget sih kayak gini kan. Kayak enak kan, kayak ngeliat kayak jurusan teman-teman aku yang lebih kayak ke nggak identik ke lapangan kayak anak cowok gini kan teh, kayak enak gitu kerjanya. Jadi aku tuh kenapa survive tuh ya emang kan udah pilihan aku teh, jadi aku harus tetap ngelanjutin, harus bertanggung jawab atas pilihan aku sendiri kayak gitu teh. Oke, Masya Allah banget ya. Ini patut dicontoh juga nih. Tapi maksudnya menjalankannya dengan penuh senang hati juga kan? Atau kayak beban? Justru ada nggak sih perasaan kayak, duh pengen keluar nih. Soalnya waktu pas aku ngerasa waktu aku di semester 3, aku tuh ada pikiran untuk, ini kayak bukan gue deh. Gitu. Ada di situ. Di poin di titik ini bukan gue, dan gue kayak harus keluar dari geologi. Itu ada nggak perasaan itu? Kalau aku sih kok perasaan kayak gitu nggak ada. Tapi paling kayak cuman capek doang teh, kayak capek udah, tapi tetap seneng aja ngejalanin ya. Oke, nice. Iya. Jadi kalau aku ya, jadi kenapa ini emang sih semua orang tuh, apalagi perempuan yang untuk bertahan survive di geologi, dia punya alasan yang beda-beda kayak gitu kan. Kalau aku, pengalaman aku sendiri untuk survive di geologi, jadi pernah ada di satu titik di semester 3 seingatku ya, itu ada perasaan aku yang kayak, ini kayaknya bukan aku gitu. Dalam arti bukan aku ya, kayak aku bisa menjalankan ini terus gitu. Tapi rasanya kayak aku tuh pengennya jadi, waktu itu sempat pikirannya pengen jadi psikologi malah kayak gitu, kayak berubah ya cewek banget lah ya gitu. Ya udah gitu. Tapi di saat itu apa ya, malah mikir astagfirullahaladzim, enggak. Ini posisi yang aku sekarang ini mungkin ada orang yang mendamba-dambakan gitu. Jadi ya itu patut disyukuri aja kayak gitu. Dan akhirnya ya tadi karena udah ada di posisi itu, aku bertahan survive-nya, melakukan yang sebisa mungkin, coba melakukan yang terbaik gitu. Mencoba ya, bukan berarti apa yang aku lakukan semua terbaik, enggak, tapi mencoba lakukan yang terbaik dalam arti ya udah coba deh berprestasi di sini gitu kan. Terus untuk cara aku survive juga, aku menemukan lingkungannya kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah banget kan kalau di himpunan mahasiswa geologi Unpad tuh beragam banget kan, banyak sekali lah platform-platform yang bisa kita kembangkan soft skill kita atau hard skill kita, sehingga itulah menjadi menjadi salah satu yang bikin aku survive gitu. Di lingkungan pertemanan, lingkungan belajar ya, kemudian para dosen itu pun ya salah satu yang bisa menjadi ya survive sih, motivasi untuk tetap survive. Do the best lah teh ya. Betul. Nah teh, nih kan geologi tadi keras ya. Kita tuh sebagai perempuan pasti ada keterbatasan fisik kita dibandingkan para laki-laki gitu. Itu apa sih teh yang harus kita persiapkan sebagai perempuan jika ingin terjun ke dunia geologis maupun pertambangan? Benar ya, jadi sebenarnya tapi ini nggak bisa dipungkiri ya, ternyata yang lemah itu nggak cuma perempuan. Coba deh, laki-laki teman-teman kamu juga ada ya. Iya sih, ada sih, bener. Bener nggak? Nah, jadi sebenarnya kita kadang kita terlalu mengeneralisir sih, kayak perempuan itu lemah gitu kan. Malah coba lihat, yang teman-temanku juga ada juga gitu. Ini sorry to say gitu, ada juga yang misalnya lebih lemah gitu dalam segi fisik ya dibandingkan aku gitu misalnya. Itu mungkin terjadi. Cuman ya mungkin oke lah, kita let's say sama-sama kita punya apa ya, istilahnya anggap itu sebenarnya jangan dianggap keterbatasan sih, lebih ke apa ya, mungkin kita memberi barrier sendiri sih. Kalau menurut aku kayak mindset sendiri, kayak perempuan tuh lemah gini, itu mindset sendiri kalau menurutku. Nah tapi karena kita misalnya anggap semua punya mindset seperti itu, nah apa sih yang harus dilakukan sebagai perempuan? Aku pribadi ya, pertama yang tadi aku bilang ya, untuk kita pernah melakukan masa bimbingan ya gitu waktu pas selama ospek tuh,
itu sangat berpengaruh banget sih menurutku. Itu salah satunya. Jadi ospek tuh berpengaruh banget untuk mental dan fisik, itu ngaruh. Jadi makanya kenapa wajar kalau misalnya pertambangan, geologi, perminyakan, atau teknik yang lainnya, dia punya ospek yang orang anggap itu keras gitu. Orang anggap itu keras. Ya kan? Tapi sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri gitu. Nah, itu tuh bisa jadi apa ya namanya? Yang patut kita syukuri karena kita punya ospek gitu. Itu yang membangun mental dan fisik kita. Itu satu. Tapi misalnya gini, kalau misalnya ternyata udah beres nih, ini buat teman-teman yang baru mulai ya, yang baru mulai di geologi atau di pertambangan ya, baru mulai ini, coba ketika emang ada ospek, jalani secara maksimal gitu ya, dengan sepenuh hati. Tapi ini buat kita-kita nih, ya misalnya nih, yang udah beres, udah lewat tuh ospeknya kan, terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk perempuan ya? Untuk perempuan, salah satunya jaga fisik kita. Itu beneran deh. Kayak, misalnya Firda mau TA kan nanti ya, insya Allah kan. Nah, kita kan juga perlu mempersiapkan fisik. Cobalah rutinin untuk olahraga. Itu tuh harus banget. Makanya kenapa anak-anak orang-orang lapangan itu perlu jaga kesehatan dan harus olahraga ya minimal seminggu 3 kali lah untuk lari gitu atau untuk jalan. Nah itu emang salah satunya untuk buat endurance kita gitu sama apa ya benar endurance fisik kita karena kan kita kerjanya udah lapangan plus mikir kan ya nggak sih itu gitu bukan mikir 2 kerjaannya jadi iya kan double jadi udah otak ngebul gitu kan fisik juga keluar. Nah itu makanya jaga kalau aku ya untuk tips buat yang lain coba biasakan untuk lebih olahraga sih yang paling pasti itu satu olahraga yang kedua tuh olahraga yang kan ospek ya maksimalkan di ospek yang kedua olahraga kayak gitu. Terus yang ketiga ya untuk tetap para perempuan nih ya kan gini kan ngerasa nggak sih kalau misalnya geologi atau tambang gitu ya atau gimana pun kita tuh punya deadline yang sangat padat banget laprak gitu ya sangat ya kan bener kan praktikum laprak terus tugas A B C D itu tuh kayak rasanya kayak pengen udah deh nggak usah kuliah gitu kan pengen nikah aja udah iya lu itu ya deh boleh deh nikah aja dan nah hal-hal yang kayak gitu ya sebenarnya ya teman-teman semua itu tuh ya justru yang melatih kita loh seriusan justru itu yang melatih kita nantinya gitu ketika kita dihadapkan dalam TA misalnya ya tugas akhir atau misalnya udah beres TA itu yang akan dihadapkan nanti di dunia pekerjaan karena dunia pekerjaan atau nanti TA itu akan lebih pressure-nya lebih tinggi dibandingkan yang kalian laprak-laprak gitu kita dulu laprak-laprak itu tuh kayak gak ada apa-apanya deh kayak gitu jadi poin yang ketiga adalah maksimal apa ya ini yang masih kuliah berarti ya case-nya yang masih kuliah ini ya udah kita coba membiasakan diri punya kesibukan banyak gitu itu tuh punya kesibukan banyak dari mulai akademiknya kan berarti ya tadi ya ada di kelas kemudian di praktikum atau di apa itu maksimalkan aja dan coba latih emosional kita gitu supaya kita ngejalanin itu tuh ya udah gitu dengan tetap dengan apa keikhlasan lah gitu karena itu benar-benar akan berpengaruh kemudian itu ya yang ketiga dilatih dengan banyaknya pekerjaan yang bisa dilakukan di akademik. Nah, yang keempat, latih kalian dengan apa? Dengan banyaknya pekerjaan di luar akademik. Seriusan, itu sangat berpengaruh banget. Organisasi, apalagi, itu sangat berpengaruh banget. Kayak waktu dulu ya, kenapa ya, misalnya ini qadarullah juga sih, kayak Allah ngasih kesempatan buat aku, waktu pas di S1 itu punya nggak banyak, lebay banget sih, punya beberapa organisasi lah dalam satu kali periode kepengurusan gitu. Jadi kayak dalam satu hari itu bisa berapa kali rapat. Nah itu tuh kayak ternyata ngaruh juga gitu setelah aku lulus gitu ya. Kayak aku jadinya ketika misalnya dihadapkan dengan suatu pekerjaan yang sangat banyak, itu jadi terbiasa aja gitu. Nah, itu tuh ngaruh juga ketika nanti di dua pekerjaan. Mungkin di pekerjaan punya banyak pekerjaan gitu ya. Punya banyak pekerjaan yang harus kita lakukan dalam satu waktu gitu ya, atau dalam satu deadline yang sama. Nah, itu karena kita udah biasakan di organisasi kita ya, di poin 4 yang tadi, itu bisa
membuat kita lebih terbiasa gitu, terasah aja. Jadi ketika nanti dihadapkan di pekerjaan atau nanti di TA, di skripsi itu it's okay, itu nggak jadi masalah. Kurang lebih itu sih. Nah, kan pastinya organisasi tadi kan penting ya Teh ya untuk kedepannya. Nah, gimana Teh cara membagi akademik dan organisasi gitu Teh? Cara bagi waktunya Teh susah banget. Ini salah ya. Iya. Ngerasain ya udah punya himpunan. Iya Teh. Cara membaginya pasti yang pertama semua orang tuh perlu adaptasi ya, nggak bisa seinstan itu. Jadi wajar ketika misalnya Firda merasakan ini baru di himpunan kan baru di himpunan baru adanya himpunan, kemudian ada juga akademik gitu ya, terus chaos banget kan untuk manajemen waktunya gitu, itu wajar, itu perlu adaptasi. Cuman kalau misalnya dulu kemarin waktu pas aku di S1, kemudian setelah dari S1 juga kan masih ikut beberapa organisasi, yang bisa aku ambil poinnya ya, gimana cara kita membagi waktu. Sebenarnya yang pertama adalah tentukan dulu tujuan kita untuk masuk ke dalam organisasi itu. Satu. Jadi kita tentuin dulu nih, jangan asal masuk kayak misalnya ikut-ikutan gitu ya. Yang lain himpunan, ya udah gue harus himpunan juga kayak gitu. Ya mungkin kalau sisi positifnya bagus dalam arti jadinya dia aktif juga gitu. Tapi sisi lainnya ketika kita nggak berkomitmen dalam organisasi itu, ya udah kan kita akhirnya hands up sendiri gitu kan, give up sendiri. Nah itu makanya kenapa pentingnya yang pertama adalah tentukan tujuan kita. Apa sih yang kita cari di himpunan itu? Apa sih yang kita cari di organisasi itu gitu? Misalnya Firda atau teman-teman yang lain ini masih kuliah dan dihadapkan dengan beberapa pilihan organisasi, ada BEM, ada himpunan, ada student chapter misalkan gitu ya, atau ada UMKM lainnya kayak gitu. Nah kalian harus list dulu sesuai nggak nih sama tujuan yang pengen dicapai. Misalkan untuk masuk organisasi A gitu ya, aku pengen masuk organisasi A karena di organisasi A ini bagus nih. Misalnya ya, bagus nih track record-nya terhadap anak-anaknya gitu kan. Sistem kerjanya bagus, di sana aku bisa belajar namanya soft skill, misalnya leadership-nya, misalnya kayak gitu. Kan pasti ada track record-nya ya, mestinya ada track record-nya. Makanya kita harus makanya kenapa kita mau nih ke si tempat itu gitu kan. Terus misalnya di organisasi B ini kita dapat banyak nih hard skill-nya nih misalnya tentang perminyakan, tentang biologi, banyak bisa kita dapetin. Kan bisalah disambil kita masuk organisasi itu menunjang banget nih akademik kita kan kayak gitu. Jadi kita masuk ke organisasi itu. Atau misalnya aku pengen masuk organisasi itu karena kecengan di situ misalnya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada sih. Ya pasti ada gitu. Itu kan sebenarnya tentukan tujuan kalian gitu mau apa. Nah, setelah bisa nentuin tujuannya, baru kita bisa berkomitmen di situ. Jadi ketika lelah, ketika nggak bisa bagi waktu, kita langsung berpikir lagi, oke, ini sebenarnya tujuan gue di sini tuh apa gitu. Kan gue pengen di sini mengasah diri aku untuk belajar waktu lebih baik gitu kan. Dengan aku ikut organisasi ini dan organisasi itu, berarti kan aku harus membagi waktu dengan sangat baik. Ya udah, aku manfaatkan skill itu gitu. Manfaatkan platform itu untuk mengasah skill aku. Nah, kayak gitu. Itu poin pertama adalah tentukan tujuannya. Terus kemudian yang kedua, ini sebenarnya bukan hal yang klise, justru ini hal yang mendasar yang memang harus ada di setiap orang tuh pasti punya seperti ini. Yang kedua adalah tentukan skala prioritas kayak gitu. Jadi prioritas di sini dalam arti kita tuh nggak gini ya. Yang namanya prioritas itu kalau aku pribadi yang namanya prioritas itu bukan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, nggak kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau aku pribadi aku nggak bisa memprioritaskan kayak misalnya yang satu kuliah, yang kedua keluarga misalkan kayak gitu, yang 3 SC atau yang 4 BEM misalnya itu tuh nggak bisa kayak gitu kalau aku. Tapi aku tuh dalam satu kepengurusan misalnya let's say 6 bulan, satu semester ini apa prioritas aku 5 misalnya, aku punya 5 prioritas, ya udah ke 5 ini nggak bisa aku urutkan dari 1 ke 5 nggak bisa, tapi 5 ini menjadi prioritas aku. Sehingga nanti ketika ada apa-apa, mana yang aku harus prioritaskan dulu di antara 5 ini sama di luar 5 itu gitu.
Nah itu, makanya itu yang namanya pembagian waktu tuh. Kayak kita lihatin di hari ini, kira-kira ada yang rapat penting nggak gitu kan. Rapat penting itu di situ kita sebagai apa? Kalau kita sebagai ketua dan kita dalam arti kita sebagai ketua, kemudian kita yang memang mengelit rapat tersebut, mau nggak mau kita harus memprioritaskan itu kan. Dibandingkan nanti kita ada rapat yang lain, kita sebagai anggota yang sebenarnya anggota ini kita cukup mengetahui tapi kita tidak berperan di sana. Nah, kayak gitu. Kalau kita cukup mengetahui dan kita tidak berperan, ya udah berarti kan pilihannya adalah kita yang kita sebagai orang yang lead rapat itu. Nah, kayak gitu-gitu yang harus kita biasakan gitu. Atau misalnya akademik ya, di akademik. Ini laprak belum kelar, tapi aku harus mimpin rapat. Apa yang mau dilakukan? Ngelaprak pas lagi kelas. Ngelaprak lagi kelas gitu ya. Nah, sebenarnya semua kan punya ini ya, resiko. Semua tuh punya konsekuensi, bukan resiko, punya konsekuensi. Ketika kita ngambil 1, 2, 3, dan kita ngambil cuma 1 doang, itu tuh berbeda resiko konsekuensinya. Nah, ketika kita ngambil banyak organisasi, ya udah kita terima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Adalah yang pertama adalah waktu istirahat kita, gitu. Waktu istirahat kita berarti akan apa? Akan lebih sedikit dibandingkan biasanya. Nah, ini yang harus kita latih lagi. Ya nggak sih? Iya, kita lihat lagi. Oke deh, kayak siang gue, misalnya siang aku ada rapat-rapat, ada kerjaan organisasi, oke nanti ngelaprak malamnya, ya udah nanti abis malamnya kita tidur di atas jam 12, nanti bangun jam 3 subuh, misalkan kayak gitu. Ya itu konsekuensi gitu, yang harus dihadapi gitu. Nggak bisa karena kita pengen banyak, terus kita pengen tidur juga lama, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Kayak gitu. Jadinya kalau untuk tips and trick yang buat ini ya, buat organisasi dan akademik ya tadi, semua itu ada konsekuensinya, tinggal kita tentukan tujuan kita, pilih yang kita benar-benar bisa develop diri kita ya, self development. Nah, itu baru kita ambil. Tapi justru kalau misalnya nih kalian misalkan kalian banyak organisasi, kemudian akademik malah terbengkalai. Nah, hati-hati di sini. Berarti goals atau tujuan untuk berhimpun dan untuk menjadi mahasiswa itu kurang tercapai. Kenapa? Karena ada salah satu yang menjadi efeknya gitu kan. Ya nggak sih, kayak malah akademik jadi ngulang gitu kan. Benar nggak sih, kayak jadi malah begajulan. Itu kan bukan seorang mahasiswa mestinya ya. Seorang mahasiswa kan amanah terbesarnya adalah belajar. Benar nggak? Ini amanah loh. Kayak mahasiswa itu kan suatu amanah. Amanah kita itu ya itu di kelas, terus kemudian nanti tugas akhir, dan akhirnya lulus kan. Itu amanah kita. Sisanya organisasi itu apa? Itu organisasi adalah suatu hal pendukung yang sangat besar. Memang efeknya untuk kita ke depan, tapi jangan lupa untuk amanah besar ini gitu. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu kalian udah merasakan nih, aduh ini terganggu sekali nih antara studi aku, akademik aku dengan organisasi sangat tercampur baur gitu ya, semuanya nggak begajulan lah, nggak terarah, itu evaluasi diri lagi. Sering evaluasi diri. Itu tips berikutnya, sering evaluasi diri. Jadi kayak per semester kalian evaluasi. Ini aku tetap bertahan nggak ya di organisasi ini? Aku udah dapetin apa aja di organisasi ini? Aku udah kontribusi apa aja di organisasi ini? Kalau kalian nggak dapetin apa-apa, atau kalian yang nggak kontribusi sama himpunan itu atau organisasi itu, ya mendingan out aja, keluar gitu. Kayak gitu. Jadi pilih sesuatu yang memang kalian bisa bertanggung jawab atas pilihan kalian ya, yang tadi disebutkan gitu. Kurang lebih gitu. Kejawab nggak ya? Atau nggak kejawab? Sangat kejawab. Sangat kejawab. Oke deh. Sekarang aku ingin berbicara. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Enggak, ini sedikit cerita aja. Soalnya waktu itu kenapa aku bisa ngomong kayak gini, sebenarnya aku bisa ngomong kayak gini karena aku pernah melewatkannya gitu. Bukan berarti ketika aku ada di fase kalian, aku udah punya pemikiran seperti ini. Enggak ya. Jadi maksud aku kenapa aku sharingin kayak gini, ini hasil dari setelah dan ketika berlangsung dan setelah berlangsungnya aku waktu pas sarjana kayak gitu. Jadi dulu memang prosesnya juga lama untuk dapat pencerahan kayak gini gitu. Kayak dulu ngambil A, B, C, D semua diambil, tanggung jawab semua diambil, akademik jadi gini-gini kayak gitu. Kayak jadinya ternyata
nggak bisa nih kalau kita ngambil semuanya. Kita juga punya kapasitas diri. Kita harus mengukur gitu. Kita harus mengukur kapasitas diri kita tuh sampai mana. Tapi jangan sampai kita membatasi, ngerti nggak? Jadi kita harus ukur nih, ya, kapasitas diri kita. Kita ukur nih tenaga kita, waktu kita yang kita punya, pikiran kita yang kita punya. Kita harus ukur. Tapi jangan juga kita membatasi karena misalnya, aduh aku nggak punya waktu, aduh aku nggak punya tenaga, nggak punya pikiran. Jadi adalah belajar aja. Misalkan gitu ya, pilihannya belajar aja, nggak ikut organisasi, nggak ikut lomba, nggak ikut apa, nah itu sangat disayangkan kayak gitu. Selagi ada kesempatannya dan kapasitas diri kita masih bisa, kemudian kita juga berkomitmen untuk melakukan sebaik-baiknya, kemudian menerima semua konsekuensinya, ya insya Allah sih semua juga akan berjalan, either akademik maupun non akademik. Menurutku itu suatu hal yang bisa berjalan secara beriringan kayak gitu. Dan mungkin juga cari ya organisasi yang atau platform yang istilahnya menunjang akademik kita. Jadi waktu itu aku justru fokus di semester akhir tuh fokus di tempat-tempat yang memang menunjang akademik aku gitu. Misalnya di laboratorium gitu kan sebagai asisten, tapi juga nggak lupain organisasi lainnya kayak gitu. Jadi cari tempat juga yang bisa menunjang akademik di organisasi tersebut. Impresif teh. Teh, sekarang ini depan kamera aja sih ngomong gitu. Nggak laku percaya sama Teh Hana. Pasti do the best. Allahumma amin. Untuk sekarang aku pengen ngomongin relasi Teh. Menurut Teh Hana tuh kan pasti penting lah ya kita membangun relasi Teh. Nah, gimana sih cara Teh Hana selama ini untuk membangun relasi-relasi tersebut? Kayak itu Teh Hana banyak banget tuh relasinya tuh. Kalau ngeliat di SG bisa ceritakan. Masa? Iya. Ini relasi yang satu bidang apa relasi semua bidang nih? Bebas Teh. Both of them, oke. Okay. Yeah. Oke, ngomong-ngomong soal networking ya, itu memang penting banget. Jadi gini, yang perlu kita sadari ya, networking itu nggak cuman kita bersama company, misalkan gitu ya. Nggak cuman sebatas itu. Networking itu nggak cuman kita sama perusahaan. Nggak. Jadi kita harus bisa juga berpikir gini, networking kita tuh bisa muncul di mana aja. Pertama, networking kita tuh bisa jadi teman sebaya kita. Betul nggak? Ini sering kali terjadi banget. Teman-temanku dapat pekerjaan dari siapa? Dari teman sebayanya. Nah, gitu. Berarti satu, jalanin networking atau relasi itu sama teman sebaya. Caranya gimana? Kita harus being nice ke setiap orang lah. Itu tapi jangan di fake ya. Maksudnya jangan jadi karena ada maunya kita baik. Enggak gitu. Tapi maksudnya coba kita bergaul sebisa mungkin yang memang bermanfaat lah gitu gaulnya. Ngerti nggak sih gimana ya? Jadi baik-baik aja gitu. Jangan ada masalah sama angkatan. Nah gitu. Jangan punya masalah sama di angkatan. Nah itu aja lah simpelnya. Satu itu. Karena siapa tahu mereka yang akan jadi relasi kita nantinya gitu. Networking kita tuh ada di mereka semua. Satu. Networking sebaya, teman sejawat, teman seangkatan gitu ya. Either di kampus, di teman SMA, teman SMP, tetap engage mereka sampai saat ini gitu. Siapa tahu dapat pekerjaan dari mereka. Yang kedua, itu adalah relasi kita terhadap senior kita. Jangan lupa, senior kita tuh bisa jadi relasi kita. Benar nggak? Benar. Tapi kalian nggak punya senior nggak ya? Nggak punya senior, Teh, masalahnya, Teh. Sorry. Nggak apa-apa. Tapi ini buat kan, mungkin yang dengar nggak cuma himpunan teknologi pertambangan doang, PP kan, siapa tahu yang lain ya. Iya, Teh. Atau kita bicara general juga ya, senior di sini nggak cuma senior di kampus, bisa juga kan senior di SMA, di SMP, atau di tempat manapun ya, organisasi manapun, kan mungkin ada juga seniornya. Itu bangun relasi terhadap senior. Gimana cara bangun relasi terhadap senior? Ya, salah satu yang paling simpelnya adalah berbaur, gitu. Udah, itu yang paling simpel. Ketika di kuliah, jangan ngekip jangan membatasi diri hanya sekedar gue teman cuma satu circle doang. Itu gue cuma teman ya itu lagi lah, pagi ketemu dia, siang ketemu dia, sore ketemu dia gitu kan.
malam pulang juga ketemu dia. Ya kalau bisa tuh coba expand lagi lah gitu kan, kembangkan perbesar lagi wilayah pertemanan kita dengan cara ya tadi berbaur dengan cara apa, ikut organisasi. Nah itu juga salah satu kita bisa bangun network. Ikut organisasi itu sangat penting banget ya buat relasi. Itu yang senior. Terus yang ketiga adalah junior. Nah ini kalian punya junior kan sekarang? Punya Bener kan? Hati-hati sama junior juga, jangan seenaknya guys. Siapa bener nih? Tenang Siapa teh. tahu, bener kan? Siapa Bener. tahu dapat pekerjaan nantinya, atau rezeki ya, nggak harus pekerjaan deh, jodoh misalkan atau apapun lah ya, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi bangunnya sama junior kita gitu. Tetap be nice, tetap baik gitu kan, berbaur dengan mereka. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, kalian punya waktu, ya udah kerahkan waktu kalian untuk mereka gitu, asalkan itu positif ya. Ketika misalnya mereka pengen tutor masalah pelajaran, masalah akademik atau masalah organisasi, ya silahkan gitu. Kalian ketika punya waktu, punya tenaga gitu ya, sampaikan kepada mereka, sharing sama mereka gitu, berbaur sama mereka, ajak main, ajak kesini, ajak belajar bareng atau apapun itu tuh membangun sekali relasi gitu. Kadang orang mindsetnya kayak gini, membangun relasi itu harus ke company, membangun relasi itu harus ke perusahaan aja. Ya nggak sih? Ketika kita ada speaker, ketika dia keynote speaker, kita approach dia. Ya itu memang, itu salah satu network. Itu salah satu relasi yang perlu kita engage. Tapi jangan lupa, 3 poin ini yang sebaya, yang senior dan junior itu tuh harus mesti kita benar-benar membangun itu dari sejak sekarang. Karena 3 itu yang bisa kita bangun sejak sekarang gitu. Dan nggak tadi ya, sekali lagi, nggak menutup kemungkinan pintu rezeki kita ada di tiga tempat ini gitu. Entah itu junior kita, sebaya kita, atau senior kita. Itu. Yang keempat apa? Dosen. Kolega ya dosen. Itu juga sama. Dosen juga kita tetap baik sama dosen. Kemudian ketika dosen ada yang belajarlah kayak menghargai mereka, menghormati mereka gitu ya. Hormati seluruh dosen yang ada di PEP ya, yang ada di seluruh universitas gitu. Hormati beliau-beliau yang udah ngajar kita gitu. Ya itu bisa jadi relasi kita. Karena aku dapat asisten dosen di kalian ya, di PEP itu dari mana? Relasi aku, networkku dari Bu Aton. Bu Aton tuh dosenku gitu. Ya kan? Iya, makanya gitu. Aku waktu pas kemarin dosenku ya berusaha deket lah sama dosen gitu. Kebetulan kan buatan pembimbing aku, kemudian juga aku asisten beliau juga. Jadinya ya udah gitu. Ketika udah dinotis sama dosen, insya Allah sih dosen juga nggak akan lihat kemana-mana. Pasti lihat ke orang yang udah dipercaya gitu. Ini kayaknya orang ini bisa dipercaya. Orang ini kayaknya ada waktu gitu kan. Bukan berarti orang-orang yang di luar sana nggak dipercaya, enggak, tapi maksudnya posisinya aku lagi ada waktu, kemudian juga dekat lah sama Bu Aton, akhirnya ya udah direkrut lah untuk rekrut untuk jadi asistennya beliau kayak gitu. Jadi ya engage terus sama dosen, jangan sampai kita malah lari dari dosen ya, itu jangan sampai sih. Ada nggak di sini yang lari sama dosen tuh? Ada dosen ini kabur gitu. Lagi sih ada teh. Ada dosen itu takut karena belum tugas atau takut karena nilainya jelek. Itu nggak ada masalah sih kalau menurutku. Semua tuh bisa diperbaiki, insya Allah gitu. Bangun sama dosen, sama asistennya gitu kan. Siapa tahu mereka lah pintu-pintu rezeki kita nantinya. Dan terakhir, mungkin relasinya adalah di dia tadi ya, perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nanti tuh koneksi-koneksi perusahaan itu akan terbuka lebar sebenarnya ketika kita mengikuti beberapa event. Nah itu sih, event-event itu juga menurutku menjadi salah satu bentuk kita bisa mendapatkan relasi. Misalnya ikut conference, ikut lomba gitu kan ya, ikut paper competition kayak gitu. Itu tuh bisa jadi wadah lah, kita tahu kita bisa dapetin relasi itu. Atau misalnya kita ngadain acara ya, himpunan kalian ngadain acara terus ngundang speaker. Nah, itu bisa jadi relasi banget. Ya ngundang course, keynote speaker gitu ya, ngundang buat course gitu kan. Ya nantinya kalian bisa tahu lah ngundang kan dari PT apa, dari mana kayak Pertamina, Antam misalnya, atau J Resource gitu misalnya, atau apapun itu ya, perusahaan company yang memang bisa kalian ketemulah sama beberapa orang di perusahaan itu. Gitu. Sungguh-sungguh memberikan pencerahan teh.
Nah, Teh. Panjangan ya, maaf ya. The best, Teh. Justru sangat lengkap, detail. Nah, Teh, last question nih, Teh. Benar-benar last question. Ada nggak, Teh? Udah last lagi nih. Iya. Alhamdulillah. Betul lah. Udah kejawab soalnya, Teh, semuanya. Oh, masa? Iya. Teh, pesan khusus, Teh, untuk kita. Lagi kan kita sekarang kuliah tuh online, Teh. Lagi masa pandemi kayak gini. Ya, kadang semangat belajar tuh naik turun, Teh. Itu pesan khusus buat kita, Teh, agar kita tetap semangat dalam keadaan kayak gini sekarang, Teh. Waduh. Rasanya ini kayak menginikan diri sendiri ya, karena kan aku juga online ya. Iya, Teh. Kita kayak lagi di posisi yang sama sebenarnya ya. Aku juga lagi kuliah online. Aku juga kadang butuh motivasi. Aku juga kadang turun gitu ya. Itu tuh hal yang sangat wajar, lumrah banget sih. Ketika kita merasakan turunnya semangat dalam kuliahan, akademik, organisasi itu wajar. Semua tuh sangat wajar ketika kita turun. Tapi gimana sih cara kita survive? Ini sebenarnya juga jadi jadi tantangan buat aku sekarang gitu. Gimana sih caranya aku buat survive di Jogja gitu ya, di keadaan aku kuliah kayak gini gitu kan, offline online gitu kan, S2 online gitu. Jadi kayak aduh. Ya Allah ya Rahman, kayak ya udahlah itu ya. Kalau aku gimana caranya? Berat ya, sebenarnya berat serius berat. Tapi gini, yang aku alami ketika aku berat, ketika aku kehilangan motivasi untuk belajar atau untuk akademik ya, misalnya untuk perkuliahan ya, either itu akademik atau non akademik, itu coba evaluasi dulu apa yang membuat aku menjadi turun semangatnya. Gitu. Jadi evaluasi dulu, apakah yang aku menjadi turun tuh yang pertama bisa jadi karena banyaknya tugas, benar nggak? Karena banyaknya tugas, kemudian kitanya menunda-nunda, dan akhirnya kita males banget buat ngerjain, itu menjadi motivasi kita turun. Nah, itu bisa benar, Teh. Bener ya sih? Bener banget, Teh. Itu kan, jadi coba kita cari dulu nih core-nya tuh apa gitu. Core-nya tuh apa? Bisa jadi kan karena itu. Atau yang kedua, karena kemarin lagi liburan, terus akhirnya kita udah nggak memikirkan masalah belajar gitu ya, kita seneng having fun gitu, ketemu keluarga, ketemu teman-teman gitu kan, yang akhirnya pas mau kuliah lagi, kuliah lagi, saya udah nggak pengen kuliah gitu. Jadi ya yang hal-hal kayak gitu sebenarnya itu dialami banget sih buat aku pribadi gitu. Cuman mikir lagi ya kayak gini, balik lagi kayaknya apa yang ada di posisi kita sekarang itu berarti udah jadi amanah besar dalam hidup kita, itu sih. Jadi itu udah garis takdir kita, kebayang nggak sih, kayak ya yang mesti kita lewatin gitu. Semua tuh akan beres pada waktunya gitu. Semua itu akan beres pada waktunya. Tapi bagaimana cara kita beres gitu kan? Proses itu yang justru akan menjadikan kita menjadi suatu orang yang berkualitas atau tidak berkualitas. Gitu. Ketika kita misalnya lagi demot, kemudian akhirnya kita demot terus gitu ya, ya udah, kita berarti semua itu akan kelar ya pada waktunya, itu udah pasti semua ya. Kalau kita punya umur ya dan dikasih rezeki sama Allah gitu ya, itu akan kelar pada waktunya. Tapi dalam suatu proses itu gimana nih? Kita mau jadi orang yang berkualitas atau justru orang yang tidak berkualitas? Ketika kita demot, apakah kita demot terus ya, demotivasi gitu ya, akan terus-terusan, akhirnya kita, udahlah, aku udah malas kuliah, udahlah, enak mah gini aja di rumah, leha-leha, rebahan, nggak apa-apa lah, ngulang juga, misalkan gitu kan. Nah, berarti kan proses itu yang akhirnya akan nantinya membuahkan hasil seperti apa endingnya kan, kayak gitu. Atau justru ketika kita demot, oke, kita nggak apa-apa rebahan sebentar gitu, istirahat sebentar, oke, kayak take your time gitu, kayak kasih waktu dulu untuk sejenak gitu ya, untuk memikirkan semuanya dan untuk kayak evaluasi diri lagi, kemudian istirahat lah, misalnya kasih waktu sehari, 2 hari, 3 hari, refreshing,
dulu, kemudian dari situ ya kasih reward dulu untuk diri sendiri, atau bukan reward ya, pakai pemancing lah, kasih pemancing dulu gitu ya buat kita, misalnya oke lah gue mau jalan-jalan ke A, atau gue kayak mau nonton, atau gue pengen apa, ketemu sama teman. Nah setelah itu gue harus komitmen, setelah gue merasakan kebahagiaan itu gue harus tetap survive di perkuliahan. Jadi cobain kasih pemancing dulu lah gitu, pemancing untuk diri sendiri, sehingga tapi pemancing ini untuk komitmen ya, kayak oke, setelah gue ngelakuin ini gue harus komitmen. Itu yang ya siapa tahu dengan hal itu gitu ya, dikasih hadiah kecil dulu, jadi reward terlebih dahulu untuk kitanya melangkah lebih lagi, nah itu juga nggak masalah gitu. Atau misalkan kebalikannya, udahlah nggak apa-apa nak, ayo nggak apa-apa Firda, ayo kita kerjain dulu, kita lelah dulu, nanti setelah ini kita dikasih hadiahnya liburan, misalnya gitu kan, hadiahnya rebahan sepanjang hari misalkan gitu, atau ya apapun itu ya, apapun itu bentukannya itu kalian punya self reward-nya masing-masing gitu ya. Nah itu bisa juga dilakukan setelah dari kita melakukan kerja keras kita, kayak gitu. Jadi coba biasakan untuk kasih reward untuk diri sendiri, karena ketika kita ngasih reward untuk diri sendiri ya siapa tahu itu jadi motivasi kita. Itu. Kemudian cari teman. Wajib banget. Cari teman, lingkungan yang memotivasikan kita untuk tetap ada di tempat itu. Kalau misalnya di perkuliahan, cari teman yang bisa memotivasikan kita untuk tetap belajar, tetap konsisten, komitmen dalam perkuliahan. Kalau di organisasi, cari teman yang bisa menunjang kita. Jadi lingkungan tuh sangat penting banget, teman-teman. Jangan sampai diabaikan ya. Kita tuh nggak bisa survive sendiri. Manusia tuh nggak bisa survive sendiri. Nggak bisa banget namanya survive sendiri, karena itu coba cari teman. Aku pengalaman ya, aku alhamdulillah banget di kelas waktu di sarjana ya, waktu di Unpad, aku punya teman-teman kelas yang support banget masalah akademik. Di organisasi banyak juga, di masa circle geng juga banyak juga yang support aku dalam perihal pola pikir aku, habit aku, kemudian ya keorganisasian atau akademik. Jadi lingkungan, bahkan agama ya, untuk engage terhadap agama, terus juga cari lingkungannya gitu. Jadi itu sih yang benar-benar bisa memotivasikan kita lebih ya, setelah kita memotivasi diri sendiri, kemudian motivasi dari eksternal itu adalah teman-teman kita, lingkungan kita. Itu wajib banget untuk kalian nemuin teman-teman kayak gitu. Jadi ya justru bersyukur ada teman-teman yang ambisius di kelas tuh. Wah itu bersyukur banget. Gue harus deketin nih orang, nah gitu. Juga gitu teh. Gue harus nempel terus di kelas, gue nempel sama dia, gitu kan? Iya. Kita gini loh, orang gini ya, nih ya sebenarnya nih teman-teman mungkin yang dengar ya, siapapun lah, orang Unpad, orang manapun ya, Hana tuh kalau bisa dibilang apa ya, orang tuh nyangkanya Hana tuh kayak pinter gitu ya, Hana tuh gini. Kalau menurut aku pribadi, aku tuh sangat beruntung karena terciprat gitu, terciprat dengan orang-orang yang di belakangku gitu, di samping-sampingku gitu, di lingkaranku kayak gitu. Jadi aku deketin orang-orang, dalam aku deketin tuh bukan karena ada maunya aja ya, tapi memang aku juga nyaman gitu sama mereka gitu. Di circle itu tuh aku tetap nyaman gitu, kayak belajar bareng, ini bareng, terus diskusi bareng, itu tuh sangat-sangat nyaman buat aku kayak gitu. Jadi ya kita juga akhirnya kecipratan rajin, lebih rajin lah ya, dari awal yang malas-malasan jadi lebih rajin, kecipratan ya agak lah, dikit-dikit punya otakan dikit lah. Kayak gitu, jadinya itu hal yang sangat lumrah sih untuk, atau bisa dicoba untuk kita dekat dengan lingkungan, dekat dengan teman yang bisa support kita ke tujuan kita gitu. Kurang lebih sama ya, doa itu pastilah. Doa mah udah bukan hal yang perlu diinin lagi, tapi bukan hal yang diragukan lagi, tapi ya kekuatan doa tuh jauh lebih besar kayak gitu. Jadi selalu berdoa, semoga dikuatkan ya, dijauhkan dari kemalasan ya gitu kan. Kemudian dikasih teman, lingkungan, dan hal-hal positif di lingkungan kita kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Wallahu a'lam. Benar-benar sangat menarik teh ngobrol sama Teh Hana tuh, kayak wah, membuka pikiran aku teh, yang tadinya kayak udah capek banget sama kuliah tuh, ngobrol sama Teh Hana kebuka lagi, sadar lagi. Waduh. Tertampar lah teh. Ini juga menampar diri aku sendiri, Pak.
Makasih banget Teh ya. Jadi seperti itu nih sedikit cerita perjalanan dari Teh Hana. Makan secuil ya Teh itu Maya. Nah, sebetulnya sih aku masih mau ngobrol-ngobrol sama Teteh. Masih banyak yang mau ditanyakan Teh. Tapi berhubung dengan waktu dan tentunya aku tahu nih Teh Hana tuh sibuk banget sekarang. Jadi makasih banyak udah luangin waktu Teh Hana dan terima kasih atas ilmunya. Semoga lelahnya Teh Hana jadi lilah. Nah Teh, kita tuh himpunan punya salam tambang Teh. Ayo kita bareng-bareng Teh. Jadi tangannya dikepal ngomong salam tambang, hidup tambang, jaya HMTP. Bisa Bentar, Teh? salam tambang, hidup tambang. Jaya HMTP. Jaya HMTP. Oh, Jaya HMTP. Oh. Bisa? Hidup tambang, salam tambang, Jaya HMTP. Salam Panjang, tambang, ya? Hidup tambang dulu Teh. Tak kebalik. Oke. Ready? Insyaallah. 1, 2, 3. Salam tambang, hidup tambang, Jaya HMTP. Oke, Manner. See you next video. Terima kasih Teh atas waktunya Teh.